Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Aziz dengan NIM 1513624007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran suhu dengan efek listrik. Pokok pembahasan ada termometer tahanan listrik, kedua ada termistor, ketiga ada termokouple. Pengukuran suhu dengan efek listrik. Metode-metode listrik untuk pengukuran suhu memberikan sinyal yang mudah untuk dideteksi, diperkuat, atau digunakan untuk tujuan pengendalian. Di samping itu, metode ini biasanya cukup akurat apabila telah dikalibrasi dengan baik. Termometer tahanan listrik. Suatu metode yang akurat untuk pengukuran suhu adalah termometer tahanan listrik atau electrical resistance thermometer. Alat ini terdiri dari suatu unsur tahanan yang dikontrakkan. Pada suhu yang akan diukur, suhu ditunjukkan melalui pengukuran perubahan tahanan unsur. Beberapa jenis bahan yang dapat digunakan sebagai unsur tahanan dan bersifat listrik diberikan pada tabel 6.1 koefisien suhu linear. Tahanan A dinyatakan dengan A sama dengan resistor 2 dikurang resistor 1 per R1 T2 dikurang T1. Suhu R dan R masing-masing adalah tahanan bahan pada suhu 7 dan T hubungan yang dinyatakan pada persamaan biasanya berlaku dalam jangkauan suhu yang sempit, sehingga variasi tahanan suhu mendekati linear. Jangkauan suhu yang luas, tahanan bahan tersebut biasanya dinyatakan dengan suhu hubungan kuadratik. R sama dengan R0 per tutup kurung 1 tambah A per T tambah B T2, di mana R tahanan pada suhu T, R0 adalah tahanan pada suhu rujukan A dan B konstanta yang telah ditentukan. Dengan eksperimen salah satu sumber utama kesalahan dalam termometer tahanan listrik adalah efek tahanan kawat-kawat penghubung antar unsur-unsur tersebut dalam rangkaian jembatan. Yang kedua ada termistor. Termistor adalah piranti semikonduktor yang tahanannya memiliki koefisien yang suhu negatif, berlawanan dengan koefisien positif yang biasanya terdapat pada kebanyakan logam. Di samping itu, tahanan tersebut berubah secara eksponensial terhadap suhu dan bukan hubungan polinomial. Yang ketiga, ada termokouple. Metode listrik yang paling umum digunakan untuk pengukuran suhu adalah termokouple. Jika dua macam logam berlainan jenis disatukan, seperti gambar 3.36, 6.36, akan timbul tegangan gerakan listrik atau electrical thermal force yang disingkat sebagai TGE atau EMV di antara titik A dan B, terutama merupakan fungsi suhu persambungan junction temperature. Fenomena ini disebut dengan efek Seebeck. Jika bagian logam itu dihubungkan dengan rangkaian luar sedemikian rupa sehingga arus akan mengalir, TGE dapat berubah sedikit karena fenomena yang disebut dengan efek Peltier. Selanjutnya, jika terdapat gradien suhu pada salah satu kedua bahan, TGE sambungan akan berubah sedikit lagi. Hal ini disebut dengan efek Thomson. Jadi terdapat 3 macam Th yang terdapat dalam rangkaian termoelektrik, yaitu 1. Th Seebeck yang diakibatkan oleh logam yang tidak sama. Th Peltier disebabkan oleh arus yang mengalir di dalam rangkaian. Th Thomson disebabkan oleh adanya gradien suhu pada bahan. Tegangan listrik Seebeck yang paling perlu mendapatkan perhatian karena tergantung pada suhu sambungan. Jika Th yang dibangkitkan pada
perhubungan dua logam yang tidak dapat diukur dengan sesama sebagai fungsi suhu. Sambungan itu dapat digunakan untuk mengukur suhu. Setiap rangkaian termokouple harus memiliki dua persambungan. Jika suhu satu sambungan diketahui, suhu sambungan yang lain dapat dihitung dengan mudah dengan menggunakan sifat termoelektrik bahan-bahan suhu yang diketahui dengan rujukan atau rangsangan temperatur. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila salah kata atau penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.